Sedih pasti. Saya prihatin atas apa yang menimpa mereka karena bagaimanapun juga mereka saudara kita. Ya, kita sama, kita manusia, kita benar-benar merasakan apa yang saudara kita rasakan, sehingga apapun yang bisa kita lakukan untuk bisa membantu atau meringankan beban yang sedang mereka emban saat ini, kita pasti akan bantu. Untuk satu menolong yang terdampak itu yang paling penting. Jadi nanti setelah ini semuanya hal-hal menurut aku masyarakat tetap harus bersatu untuk mendukung hal-hal yang baik, tapi juga harus juga mengawal hal-hal yang tidak baik di negara ini untuk kita kawal supaya tidak terjadi hal-hal yang sama lagi ke depannya. Dan ya aku berdoa semoga keluarga-keluarga yang terdampak ini hampir berapa 900-an lebih yang meninggal dunia dan yang sakit juga 300-an lebih masih dirawat. Jadi menurutku ini dulu yang jadi prioritas supaya semuanya bisa diatasi dulu. Hal-hal politik yang menjadi perpecahan ya kita simpan dulu, kita pakai skala prioritas saja untuk menolong korban dulu, baru setelah itu nanti yang Lihat presiden kita langsung aja gimana nih Bang? Hah? Ratusan jiwa menjadi korban, puluhan kota kabupaten terdampak, wilayah terdampak. Abang setuju nggak kalau akhirnya bencana ini ditetapkan menjadi bencana nasional? Nah ini terus terang aja aku sebenarnya tidak paham apa sih sebenarnya kriteria atau hal-hal yang diperlukan untuk menetapkan ini sebagai bencana nasional gitu. Karena aku pernah dengar bencana nasional tuh kalau ini gitu. Tapi menurut aku sebenarnya bukan namanya sih yang paling penting. Bantuannya yang harus secara nasional gitu. Kita ini harus jangan gara-gara ini tidak ditetapkan bencana nasional tapi bantuannya juga akhirnya per daerah aja. Ini sebenarnya musibahnya udah nasional gitu. Karena bayangkan aja hampir 1.000 yang mungkin hilang dan meninggal yang masih dicari sampai sekarang. Jadi sudahlah, paling tidak solidaritas kita sebagai negara itu kita tetapkan dengan ya ini adalah musibah nasional gitu. Kalau gara-gara ditetapkan bencana nasional nanti akibatnya berpolemik kemana-mana ya ini akan menambah masalah di dalam masalah. Kalau aku sih lebih ke bantuannya atau prioritas untuk menangani masalah ini ya secara nasional gitu loh. Memang ya pemerintah pusat harus turun untuk menangani ini gitu. Kalau aku nggak mau salah ngomong ya, apa kriteria bencana nasional, ini harus begini kayak COVID kemarin bencana nasional karena ini menyangkut semua dan ya, aku nggak mau ada di situlah, nggak mau nambah-nambahin perdebatan. Yang jelas prioritasnya orang lagi butuh bantuan, turun aja semuanya yang bisa turun kalau boleh bangsa ini semuanya fokus ke sana supaya ya udah kalau nanti udah beres baru deh itu dibicarakan lagi hal-hal yang menjadi polemik kayak gini. Dan sigapnya presiden kita langsung ke aja. Oh iya, kita harus apresiasi tindakan-tindakan pemerintah yang cepat tanggap juga. Pak Prabowo juga presiden langsung ke sana dan juga langsung melihat situasi di sana dan juga ya melihat hal-hal yang bisa cepat dilakukan gitu loh. Karena kalau presiden udah turun, ya kan perintahnya pasti harus dilakukan gitu loh. Jadi helikopter turun semua, ini semua pasti pemimpin provinsi, bupati, apapun itu ya harus bergerak dan ini yang dibutuhkan gitu. Dan dia bersyukur kalau Pak Presiden langsung turun ke sana. Ada fakta unik Bang, ada salah satu rumah ibadah yang tidak terkena dampak dari bencana ini Bang. Iya bagus lah ya. Ini kan rumah ibadah ini rumah pemersatu gitu. Orang-orang masih bisa juga berlindung di sana semaksimal mungkin ya. Jadi ya ini juga keajaiban ya. Tapi yang jelas apapun itu ini kita harus pakai dan kita harus syukuri hal-hal yang masih bisa bertahan, termasuk rumah-rumah ibadah yang bisa bertahan di tengah badai longsor dan banjir yang begitu pesat ya. Ini mungkin juga anugerah dari Tuhan ya. Terakhir Bang, tanya Bang. Ya, sekali lagi saya Judika buat teman-teman terdampak semuanya tetap tenang, tetap tetap semangat. Kita semua yang ada di pusat, teman-teman kita yang ada di Jakarta, dimanapun kita bersatu untuk menolong saudara-saudara kita. Mudah-mudahan cepat musibah ini berlalu, kita bangkit lagi, rumah-rumah yang rusak dibangun kembali, teman-teman yang sakit bisa sembuh, yang kehilangan keluarganya juga cepat mungkin ditemukan, dan ya keadaan kembali
normal kembali, dan ya mudah-mudahan semuanya sehat, itu aja. Seperti apa dengan keluarga? Iya, memaknai tahun ini di akhir tahun 2025, ya ini masa refleksi. Ada yang kita syukuri, ada juga mungkin yang kita sayangkan terjadi, tapi ini adalah sudah jalannya. Kayak musibah sekarang kan di akhir tahun, Natalan mau menjelang tahun baru, kita dihadapkan dengan musibah kayak ini. Kita refleksi lah, kita banyak merenung. Gak usah kesalahan orang lain, tapi kesalahan kita juga pribadi yang mungkin menyebabkan alam juga marah. Kita juga koreksi, mungkin hal-hal simpel kita harus lebih waspada juga. Kalau buang sampah kita pada tempatnya, lingkungan kita aja dulu, dan juga pohon-pohon kita rawat, hutan-hutan kita rawat. Dan selain itu ya apapun yang menjadi masalah di dalam hidup kita, tetap percaya Tuhan ada di sana. Tuhan akan menolong kita di tahun ini dan juga tahun-tahun yang akan datang. Ada yang tertunda nggak yang belum dicapai untuk tahun depan? Yang Saya tertunda tahun ini. saya sudah terbiasa tertunda, konser tertunda terus, tapi nggak apa-apa karena prioritas saya bukan konser lagi tapi keluarga, dan konser-konser ya akan indah pada waktunya. Kalau Judikaholic atau fans-fans saya selalu tunggu tiap tahun. Mungkin tahun ini belum tahunnya, ya tahun depan lagi. Tunggu aja terus ya. Persiapan Natal sama Oke. keluarga seperti apa? Hah? Persiapan Natal seperti apa? Ya biasa lah Natal keluarga, apalagi tahun ini kan begini ya, kita siapkan pohon Natal, ya kita pasang-pasang pohon Natal, dan juga yang paling penting makna Natal aja lah. Makna Natal itu kan berbagi kasih, itu yang paling penting, dan itu kita ajarkan ke anak-anak kita supaya kita selalu ngumpul sama keluarga dan juga selalu saling mengasihi. Udah gitu. Orang berani bayar, apalagi untuk kemanusiaan. Ramai banget. Silakan Tom. Apaan? Tom cerita dulu AHP kenapa akhirnya bela-belain mengumpulkan 100 musisi, ada 2 event, tentunya akhirnya tergerak, dan susahnya apa Tom? Gini, sebenarnya tugas beginian itu tadi yang gue sempat share ke teman-teman. Ada sesuatu yang baik, gitu. Budaya baik yang gue rasa harus diterusin. Legacy baik ya, Tom ya. Nah makanya waktu gue telepon Elo, gue telepon semuanya. Rio nggak gue telepon gitu. Jangan kau bimbang dan jangan kau ragu, berikanlah Coba semuanya. tunggu saja banyak harapku untukmu. Tidurku dan Kosong nggak? Kosong. Mau nggak? Mau. Udah. Sesimpel itu kok ajakan. Alasan terbesarnya mungkin. Alasan terbesar, saya percaya talenta yang saya punya ini tuh dari Tuhan untuk memberikan kebaikan dan bisa jadi berkah buat orang. Dan ini salah satu kesempatannya untuk bisa mengembalikan talenta saya untuk diberikan menjadi berkah buat sesama. Jadi itu alasan terkuat. Mungkin melihat kondisi beberapa daerah di Sumatera sendiri, ya Sedih pasti. Saya prihatin atas apa yang menimpa mereka, karena bagaimanapun juga mereka saudara kita. Ya, kita sama, kita manusia, kita benar-benar merasakan apa yang saudara kita rasakan, sehingga apapun yang bisa kita lakukan untuk bisa membantu atau meringankan beban yang sedang mereka emban saat ini, kita pasti akan bantu. Begitu juga saya di sini tanpa pikir panjang untuk bisa hadir segitunya, secepat itu, tidak basa-basi itu, langsung bilang yes, ayo saya bantu. mungkin kalau pesan sendiri Mas, ini kan lihat sebenarnya bencana alam ini kan terjadi dengan ada banyak pihak yang terlibat gitu. Kalau untuk mungkin ke pemerintah sendiri yang punya tanggung jawab untuk sebuah kebijakan atau macamnya gitu, ada tanggapan dasar atau pesan dari? Ya, saya rasa bisa jadi pelajaran. Setiap hal pasti ada hikmahnya, dan pasti ada yang bisa kita evaluasi dan bisa dijadikan sebuah pelajaran.
Dan itu sih yang saya bisa sampaikan. Mestinya semua pihak semakin melek untuk menyadari bahwa apapun keputusan kita, kebijakan kita, terutama pemerintah, itu bisa berdampak bagi masyarakat. Jadi semua yang bisa kita lakukan untuk memprevent itu, saya harapkan ke depannya